karena dia anaknya lagi hamil 6 bulan ya, katanya udah paksa oleh 9 orang. Anaknya itu tunamu nggak bisa bicara sama dengar. Di sebuah sudut kota Bandung, dekat kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan, seorang ibu memandangi putrinya dengan tatapan kosong. Sang putri, seorang perempuan tunarungu dan tunawicara berusia 23 tahun, menyimpan rahasia kelam yang akhirnya terungkap, sebuah rahasia yang mengguncang satu keluarga, satu lingkungan, dan mungkin hati kita semua. Karena dia anaknya lagi hamil 6 bulan ya, katanya udah paksa oleh 9 orang. Semua dimulai pada Desember tahun 2024, ketika Rakinem, ibu dari korban, dipanggil oleh pemilik warung tempat anaknya bekerja. Dengan suara bergetar, pemilik warung itu berkata, "Bu, anak ibu sepertinya sedang hamil." Bayangkan, seorang ibu yang baru saja kehilangan suami, kini harus mendengar kabar bahwa putrinya, satu-satunya anak perempuan dari 4 bersaudara, sedang mengandung, dan bukan karena cinta, tapi karena sebuah tragedi. Pelaku pertama berinisial In, yang awalnya berpura-pura mencintai korban, membuka pintu bagi 8 pelaku lainnya. Mereka bukan sekadar orang asing. Mereka adalah pekerja ban keliling yang sering berlalu lalang di lingkungan korban. Tragedi ini tak hanya terjadi sekali. Dalam pengakuan korban, ada hari di mana 3 pria sekaligus merenggut martabatnya, lokasi di kamar mandi warung. Di sudut-sudut tersembunyi yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Bahkan ada di antara mereka yang tega meminjam uang kepada korban 1,2 juta rupiah. 300 ribu rupiah seolah-olah lupa yang mereka berikan masih belum cukup dalam. Lebih keji lagi, beberapa pelaku merekam aksi mereka dan mengirimkan video tersebut kepada korban. Dunia seperti runtuh di hadapan Rakinem ketika semua ini akhirnya terbongkar. Laporan pun dibuat dari Polsek Cidadap. Kasus ini dilimpahkan ke Polrestabes Bandung, lalu ke Polda Jawa Barat. Proses hukum yang panjang dan melelahkan membuat keluarga korban kehabisan tenaga dan air mata. Pengen itu orang-orangnya ditangkap semua supaya ini jerak. Kasubdit 4 di Treskrimum Polda Jabar, AKBP Goncang Aji Susatyo, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami motif di balik tragedi ini. Saksi-saksi telah dimintai keterangan, alat bukti mulai dikumpulkan, dan nama-nama pelaku perlahan mulai muncul di permukaan. Namun pertanyaan besar masih menggantung, siapa yang bertanggung jawab? Dan kapan keadilan akan ditegakkan? Anggota DPRD Kota Bandung pun turun tangan. Dengan tegas mereka berjanji akan mengejar keadilan untuk korban, tapi janji saja tidak cukup. Pertanyaannya, seberapa besar kita sebagai masyarakat peduli akan tragedi seperti ini? Ini bukan hanya cerita tentang satu korban, ini adalah cerita tentang betapa lemahnya perlindungan untuk perempuan penyandang disabilitas di negara ini. Berapa banyak lagi Rakinem-Rakinem lain yang harus menangis sendirian? Berapa banyak lagi perempuan yang harus menyimpan rahasia kelam mereka di balik senyum palsu? Hari ini, kita dihadapkan pada kenyataan pahit. Keadilan mungkin masih jauh di ujung sana, tapi harapan itu masih ada. Mari kita suarakan bersama. Mari kita pastikan tragedi seperti ini tidak terulang lagi.